Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman cara sederhana beriklan di Facebook. Ya, bagian 1. Sengaja saya buat bagian 1 karena ada beberapa bagian ya. Karena selama ini jika kita tidak pilah-pilah ya, kita tidak pilah-pilah, akhirnya teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini jadi kebingungan sendiri. Bagian 1 ini kita akan ngebahas tentang persiapan-persiapan mulai dari add copy, ya, add image sama copywriting, mempersiapkan landing page-nya. Nah, oke, langsung saja. Menurut saya iklan FB Ad ini iklan yang sangat-sangat luar biasa ya, dengan database yang miliaran, dan kita bisa menargetkan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa menargetkan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa targetnya kemana aja. Kita misalkan ingin menargetkan lokasi ya, lokasi itu kita bisa menargetkan negara ya, negara. Kita juga bisa menargetkan provinsi, kita bisa menargetkan juga kabupatennya, kita bisa targetin kecamatan, kita bisa targetin juga kode pos, radius atau sekitar kita ya. Lokasi kita bisa pilih, sampai kode pos saja kita bisa pilih ya. Lalu target, selain nargetin lokasi, kita juga bisa nargetin umur ya, umur ya. Produk kita ini dipakai oleh mereka yang usia-usia berapa ya, karena salah penargetan itu hasilnya pun akan tidak bagus, bahkan hasilnya akan buruk. Misalkan kita jualan produk-produk yang produk-produk milenial, misalkan produk milenial, lalu kita targetin umur 40 sampai 50, ya nggak ada yang beli ya. Kita jual produk-produk orang-orang yang sudah berkeluarga ya, kita targetin umur 18 sampai 22 ya, nggak kena lah, walaupun ada sedikit ya. Kita bisa targetin umur gitu kan, umur dari 18 sampai 25, dari 25 sampai 30, dari 30 sampai 40, 40 sampai 50. Kita bisa targetin seperti itu. Lalu selain itu juga kita bisa targetin gendernya. Kita bisa pilih produk kita ini ya, gendernya ini pria ya, wanita. Ini umur tadi dari 18 sampai 60 kalau nggak salah ya. Gender pria wanita kita bisa targetin. Misalkan kita jualan kosmetik, kita targetin wanita ya. Walaupun kalau kita targetin kedua pria wanita juga ada yang nyangkut juga prianya, cuman kan itu akan memperbesar budget kita, biaya kita ya, enggak spesifik ya. Kita jualan kosmetik, kita jualan lipstik ya ke wanita gitu ya. Jadi kita bisa targetkan sesuai gendernya. Lalu kita bisa targetkan juga sesuai dengan minat, ya, sesuai dengan minat. Contohnya dia tertarik dengan apa ya, dia tertarik dengan misalkan dengan masakan siap saji ya, masakan siap saji. Bisa tertarik dengan membaca, reading ya, tertarik dengan movie, nonton film, tertarik dengan ini, kita bisa targetin gitu loh ya. Sebagai contoh nih, produk saya produk digital ya. Produk digital itu
Ya, produk digital itu saya targetkan seluruh Indonesia. Ya kan, saya targetkan seluruh Indonesia. Lalu kenapa seluruh Indonesia ya? Karena digital ya seluruh Indonesia ya. Lalu setelah itu usianya dari berapa sampai berapa yang mau beli produk digital yang serius. Saya bikin usia 25 sampai 40 ya. Produk digital untuk meningkatkan omset. Nah, lalu gendernya siapa? Saya bikin dua-duanya, pria wanita. Lalu minat siapa? Saya bikin minat komunitas pengusaha muslim gitu kan. Saya bikin minatnya juga wira swasta. Saya bikin minatnya reseller. Saya bikin minatnya bisnis ya, yang sesuai dengan ini. Karena emang target saya ya ini gitu. Nah, ini teman-teman itu harus benar-benar pahami target marketnya ya. Target marketnya kalau kita jualan produk seperti obat kuat misalkan ya, kita jual obat kuat yang kita targetin itu ya lokasinya seluruh Indonesia, umurnya berapa ya, umurnya 22 sampai 50 tahun ya, bahkan ya mungkin 25 sampai 50 tahun lah. Lalu pria wanita, bisa pria saja ya, pria gitu kan. Setelah pria, lalu minatnya apa ya, status ya, selain minat itu ada status juga ya. Statusnya menikah. Nah, menikah status itu udah pasti ini, udah pasti apa namanya? Udah pasti berkeluarga. Kalau teman-teman nggak bikin statusnya di interestnya itu menikah, itu bisa-bisa orang beliau berkuat yang nggak berkeluarga juga beli untuk dipakai macam-macam gitu mungkin. Nah, lalu setelah itu ya selain minat tadi bisa status ya, status jabatan ya. Ini Facebook bisa nargetin, bahkan lulusan ya, graduates ya, lulusan apa ya bisa nargetin ya. Nah, ini saking enaknya. Nah, jika kita paham target market kita, itu main Facebook Ad itu udah enak banget. Yang bikin gagal orang-orang bermain Facebook itu karena apa? Karena mereka target market mereka nggak jelas, tidak begitu spesifik, tidak begitu jelas. Ya, mereka nggak riset dulu. Lalu setelah itu apa lagi? Nah, Facebook ini ada namanya penempatan. Ada namanya penempatan. Kita bisa tempatkan iklan Facebook kita di eh, desktop saja. Desktop itu yang buka laptop saja gitu. Juga bisa ada namanya penempatan ya. Di PC saja ya, desktop di desktop saja ya kan penempatannya. Ada yang penempatannya ya mobile ya. Ada penempatannya mobile ya kan. Nah, penempatan secara ini ya. Nah, lalu apalagi bisa kita beriklan di Facebook Story ya, bisa di Facebook Marketplace, bisa di IG ya, di IG ya. Terus bisa di Messengernya, ya bisa di Messengernya macam-macam ya. Waktu pun kita bisa atur ya, kita mau mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Waktu kita bisa atur. Nah, yang menarik sekali di Facebook itu ada namanya rule otomatis, pengaturan otomatis. Ya, ini nih sudah advance, cuman saya kasih gambaran ya. Pengaturan otomatis. Nah, di sini
kita bisa mengotomatiskan semua. Misalkan iklan kita nanti nyala jam 5 pagi sampai jam 10 nyala jam 5 pagi sampai jam 10 malam, dia akan mati. Bahkan bisa juga dia nyala jam 5 pagi sampai jam 1. Karena jam 1 sampai jam 5 itu sepi, maka dia mati. Jam 1 sampai jam 5 mati. Lalu dia nyala lagi jam 5 sampai jam 10 malam. Terus jam 10 malam mati, itu bisa diatur. Lalu budget per kliknya juga itu kita bisa atur. Misalkan jika budget iklan habis 2.500 belum ada satupun klik yang masuk ke landing page kita ya, itu iklan otomatis akan mati, adsense-nya itu akan mati gitu kan. Atau juga bisa jika sampai Rp6.000 belum ada lead yang masuk ya. Lead itu yang WA atau yang ngisi form ya. Belum ada lead yang masuk, itu iklan akan mati gitu. Lalu setelah itu bisa juga kalau kita batasin biaya per iklan kita yang masuk ke WA atau form kita itu 15.000 gitu kan. Jika dia lewat dari 15.000 itu dia akan mati. Jadi ini kita bisa membuat ya, kita bisa ngatur lah agar kita tidak loss ya, Nah, pengaturan otomatis ini biasanya yang advance yang mainin ya. Bagi saya pribadi saya lebih fokus itu bukan kepada pengaturan ini. Ya, bukan kepada pengaturan-pengaturan yang saya jelaskan dari tadi, karena pengaturan-pengaturan ini sudah umum. Belajar sebentar juga itu kita udah bisa. Nah, namanya juga produk kita gitu kan. Nah, kesuksesan utama yang saya rasakan dalam bermain Facebook itu berada pada namanya ad copy ya, ad image ya, lalu copywriting, lalu CS ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, oke, langsung saja kali ya. Saya udah buka tadi mana ya ini. Nah, ini iklan saya di dalam ya, iklan saya yang sedang running sekarang. Ya. Nah, ini yang disebut ad copy, ini ad image ya. Ini ad image, ini ad copy ya. Nah, ini adalah pintu masuk pertama. Sehingga sehingga kita bisa masuk ke halaman yang satu ini ya. Ke halaman namanya landing page. Nah, ke halaman landing page ini. Oke, saya jelaskan satu persatu nanti ya. Nah, seperti ini aja. Oke. Nah, agar mereka bisa masuk sini, saya jelaskan. Ini halaman ad copy sama ad image. Ini akan muncul di wall-nya calon customer kita. Setelah kita targetkan tadi akan muncul di wall-nya, akan muncul di statusnya. Biasanya para pelaku ya, para advertiser itu membuat gambar ini semenarik mungkin. Kadang dibikin warna merah, kadang dibikin warna mencolok. Karena apa? Agar calon konsumen mereka fokus kepada mata mereka itu langsung kaget ngelihat warna-warna yang mencolok. Jadi ketika dia scroll, lihat-lihat iklan,
ini apa nih warna merah gitu kan, dia balik lagi naikin lagi, oh ini kan. Nah, lalu apalagi ini add image, add copy ya. Add copy ini saya coba ngetes dari beberapa ini ya, dari beberapa uh, add copy ya. Saya tes ya, pemenangnya yang mana gitu kan. Jadi kita nggak bisa bikin add image atau add copy cuman satu aja, kita nggak bisa gitu. Kita bikin banyak ya. Nanti di situ kita iklankan berbarengan, yang lebih banyak mendatangkan traffic, yang menghasilkan yang mana itu yang kita pilih. Ya, namanya split test. Oke, saya singkat saja. Nah, di add image dan add copy ini harus dibikin semenarik mungkin ya. Tujuannya adalah untuk membuat mereka penasaran dan akhirnya mereka ngeklik. Membuat mereka penasaran, akhirnya mereka ngeklik masuk ke landing page kita, masuk ke rumah kita, masuk ke toko kita. Kalau biasa-biasa aja mah bisa-bisa kita dilewatkan saja ya. Kalau saya kasih contoh seperti ini. Teman-teman yang pernah lihat orang jualan kaki lima atau orang jualan obat lah ya. Orang jualan obat di pinggir-pinggir jalan ya. Biasanya mereka di awal itu kan nggak ada yang melihat ya, nggak ada yang melihat. Nah, mereka bikin sesuatu sehingga membuat orang ngumpul di depan mereka semua. Kata-kata yang aneh-aneh yang mereka sebutkan. Saya dulu pernah ya nonton itu sampai saya bertahan lama sampai akhirnya beli juga. Nah, awalnya saya tertarik itu karena dia mau ngeluarin ular yang dia bawa dari hutan Kalimantan. Nah, pas saya lewat situ, saya lihat, ih apaan nih? Akhirnya saya mampir. Setelah mampir, ular dia nggak keluar-keluarin, dia dagang. Ya, tapi kita nggak gitu ya. Saya hanya kasih analogi seperti itu bahwa kita lakukan sesuatu yang membuat orang yang membaca itu tertarik dan ngeklik. Misalnya kayak ini, iklan RP 136.000, 136 rupiah selama 2 tahun mau. Ini kan murah banget gitu kan, iklan mana gitu kan. Sudah cukup membuat bisnis Anda muncul di pencarian Google dan lihat apa yang dapat dilakukan dengan RP 136. Lalu di sini apa? Pasang iklan harga RP 136 rupiah per hari. Nah, 100.000 per 2 tahun. Ya kalau kita berpikir ya 100.000 per 2 tahun ini kan sekali keluar aja kita sudah habis 100.000, apalagi ini untuk bisnis, berpikir seperti itu. Dan mereka penasaran. Nah, ketika mereka penasaran, mereka akan klik ini. Nah, mereka klik masuk ke halaman ini. Ya, masuk ke halaman landing page. Nah, di landing page inilah kita bikin copywriting yang menarik ya, menarik mungkin sehingga mereka order ya. Teknik landing page biasanya itu saya pakai teknik AIDA. Attention, interest, desire, sama action ya. Ketika mereka udah baca itu, mereka lihat posting produk di 25 website kami, dapatkan bonus video cara naikin omset otomatis. Ya, penasaran apa yang kami lakukan? Silahkan baca sampai bawah, dibaca sampai bawah ya. Produk Anda akan terpasang di 25 website kami hingga 257 postingan. Terus dibantu lagi ya keuntungan yang didapat. Kami bantu riset 25 keyword ya, 25 keyword ini bacanya. Ya, posting dilakukan bertahap tidak sekaligus. Kami bantu ya, ini kita riset kan, riset 25 keyword, lalu kami bantu posting di 25 website. Kami daftarkan ke Google. Ya, mereka dengar Google itu udah wow, didaftarkan ke Google. Kami bantu pasang backlink. Nah, karena menjelaskan backlink ini sulit sekali, akhirnya saya jelaskan lewat gambar. Seperti ini ya. Ini 25 website kita, ini website utama calon customer. Lalu kami hantarkan produk Anda terindeks di Google. Kita kasih contoh. Oh, ini sudah ada di Google ya. Oh, ini sudah ada di Google. Ya, ini contoh-contoh membuat mereka tertarik. Jika Anda tertarik, silakan order ya. Harga normal
sekian. Ini kita kasih diskon ya. Kita jangan sampai jualan di FB Ad itu nggak pakai bonus, nggak pakai diskon, hampa ya. Sayang budget iklannya. Biasanya di FB Ad itu kalau nggak ada diskon, kalau nggak ada ya biasanya rata-rata ada diskon dan ada bonus ya. Ini sudah dapat diskon, dapat bonus pula ya. Ini. Nah, dapat bonusnya. Nah, ini membuat mereka makin tertarik ya. Mereka merasa menang membeli, membuat mereka makin tertarik, membuat mereka makin butuh. Lalu di sini ada actionnya, buruan promo akan berakhir hari ini, klik tombol. Nah, ini kata-kata ini yang membuat mereka makin tertarik ya. Nah, dengan kata-kata seperti ini ya, budget iklan per lead ya, per orang nge-WA itu masih di bawah 10.000. Ya, artinya masih work, masih profit lah kita ya. Nah, jadi teman-teman yang harus teman-teman siapkan adalah ad copy, ad image ya. Ini ya. Ad copy, ad image, copywriting sama landing page. Nah, ini harus siap dulu. Kalau ini belum siap, jangan coba-coba main FB Ad. Ya, jangan coba-coba main FB Ad. Nah, dan jika teman-teman nggak mampu bikin ini, bayar orang juga nggak apa-apa. Banyak sekali di luar sana yang jual, yang bisa bantuin teman-teman untuk bikin ad copy, bikin ad image, bahkan bikin copywriting dan landing page ya. Nah, jadi saran saya ini dulu dipersiapkan. Ini dulu teman-teman persiapkan. Setelah ini persiapkan untuk setting iklan itu sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali ya. Insya Allah ya untuk setting iklan untuk setting iklannya saya akan share di video ya. Cara sederhana beriklan di Facebook bagian 2. Oke ya teman-teman, saya ulang lagi ya. Yang harus teman-teman persiapkan adalah yang pertama itu adalah ad copy ya, penawaran yang berada di halaman Facebook ya. Cukup satu paragraf, jangan panjang-panjang karena orang Indonesia malas baca. Headline-nya jangan lupa yang bikin mereka penasaran ya. Add image-nya, gambarnya yang semenarik mungkin ya. Oke. Lalu setelah itu landing page-nya. Dan untuk teman-teman yang bingung bisa komunikasi sama saya ya. Bisa komunikasi sama saya, bisa hubungi saya melalui CS ya, CS atau admin dongkrak usaha yang teman-teman sudah pernah chatting sama mereka. Oke, demikian dari saya. Semoga sharing saya pada hari ini ya, sharing saya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jika masih kurang paham, hubungi admin dan admin akan meneruskan kepada saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.